Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah terdapat HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Wow, amazing. Ini masih tergolong keluaran baru ya. Nah, ini penampakan handphonenya guys. Wow, masih mulus ya. Dan keadaan layarnya ini guys, bisa teman-teman lihat di bagian atas, pojokan atas itu ada pecah ya. Nah, ini coba saya jelaskan. Nah, ini saya lap tadi ya. Nah, biar teman-teman bisa lihat nih, keadaan layar di atasnya pecah sedikit ya. Namun ya kata yang punya itu mengganggu pandangan guys ya. Setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang nunggu retak banyak baru ganti, ada yang retak sedikit ya udah merasa risih ya. Nah, ini coba kita masuk ke latar putih. Terus saya buka di about phone atau tentang ponsel. Nah, ini bisa kelihatan ya. Namanya ini Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Tergolong masih keluaran baru ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian gelas only guys. Nah, ini untuk kaca gelas yang baru udah saya siapkan untuk Redmi Note 10 Pro. Nah, ini ya untuk penampakan gelas yang barunya. Tanpa berlama-lama, ini langsung saja kita eksekusi. Handphonenya langsung kita matikan. Selanjutnya kita buka area backdoor guys. Nah, untuk pembukaan backdoor di sini saya gunakan bantuan pemanas ya atau headgun. Setelah kita rasa cukup hangat, cukup panas, baru kita melakukan pembukaan backdoor menggunakan mika tipis seperti ini. Dan ini Redmi Note 10 Pro itu di bagian backdoornya dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Jadi kaca ya. Nah, ini kita seset untuk bagian backdoornya, kita buka backdoornya. Kita buka secara perlahan saja guys ya, hati-hati. Santai-santai saja untuk pembukaannya, jangan buru-buru ya. Apalagi ini kaca guys, khawatir pecah ya. Nah, ini kita seset, kita kelilingin sampai double tip atau lemnya itu lepas ya atau putus ya. Nah, ini oke, tinggal sedikit lagi dan tinggal coba kita angkat ya. Nah, ini udah terlepas dan berhasil guys, kita lepaskan backdoornya. Wow, asli kaca ya, mantap. Karena ada juga yang ngomong kaca tahu-taunya plastik ya. Nah, ini segelannya saya selamatkan dulu. Selanjutnya kita lepaskan bagian baut-bautannya. Untuk atas, bawah kita lepaskan semua ya untuk baut-bautannya. Setelah itu kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Selanjutnya baru kita buka untuk bezelnya. Nah, ini kita lepaskan bezel. Saya di sini gunakan bantuan plastik pencongkel ya. Kita lepaskan untuk bezelnya. Dan untuk Redmi Note 10 Pro ini hati-hati ya ketika pembukaan bezel karena ada menempel fingerprintnya guys. Karena fingerprintnya itu include di tombol power, hati-hati ya. Nah, ini kita lepaskan dulu. Selanjutnya kita lepaskan semua fleksibelnya ya. Nah, ini kita lepaskan untuk semua fleksibelnya. Ini buzzernya, buzzer bawah atau speaker bawah kita lepaskan. Ini fleksibel LCD guys. Nah, ini ada fleksibel mainboard. Jadi LCD-nya itu berada di bawah ya fleksibelnya. Ini ada antena, kita lepaskan semuanya karena mesin akan kita angkat guys ya, akan kita lepaskan. Karena di sini mengingat kameranya lumayan banyak ya. Jadi saya lepaskan saja untuk jaga aman. Jadi untuk teman-teman pemula kalau ganti gelas lebih amannya lepaskan mesin saja ya kalau seperti ini, atau enggak lepaskan kameranya. Oke, ini udah kita lepaskan mesinnya. Selanjutnya kita buka LCD dari frame. Sebelum pembukaan LCD dari frame, kita panaskan terlebih dahulu LCD-nya menggunakan headgun boleh, blower boleh, atau tempelkan di atas mesin separator juga boleh ya. Setelah kita rasa cukup hangat, baru kita lakukan pembukaannya guys. Untuk pembukaan LCD dari frame, di sini saya gunakan dua media. Yang pertama itu kalengan tipis dan yang kedua itu mika tipis. Untuk tahap awal, perlu teman-teman ketahui nih ya, untuk Redmi Note 10 Pro layarnya udah AMOLED guys. Nah, AMOLED ini terkenal tipis karena di bagian tengah itu otomatis tidak ada lem. Kalau untuk Xiaomi sudah pasti bagian pinggirannya lemnya kuat guys. Jadi untuk memudahkan pembukaannya nanti, jadi saya untuk di bagian pinggirannya saya seset dulu nih menggunakan kalengan tipis seperti ini untuk memutuskan lem pinggir. Jadi untuk lem pinggirnya ini saya putuskan menggunakan kalengan tipis. Setelah itu baru saya gunakan mika tipis seperti ini. Kita cari celah lapisan paling bawah dari LCD-nya ya. Nah, ini udah dapat, bisa teman-teman lihat. Setelah itu baru kita seset secara perlahan seperti ini ya. Nah, hati-hati jangan buru-buru guys ya, jangan tergesa-gesa, santai-santai saja untuk pembukaannya. Karena kebanyakan dari user sering saya sampaikan itu gagalnya bukan pemisahan yang lain, melainkan kebanyakan gagal itu membuka LCD dari frame. Jadi perlu hati-hati ya. Nah, ini
udah hampir terlepas namun ada nyangkut di area bawah. Jadi untuk memudahkan saya tambahkan minyak kayu putih seperti ini. Nah ini untuk memudahkan ya. Setelah itu baru kita tarik guys. Oke, terlepas ya. Nah ini jadi kalau agak sulit tambahkan saja minyak kayu putih ya, seperti ini. Nah ini udah berhasil kita lepaskan LCD dari frame. Selanjutnya jangan senang dulu ya. Ini kita rakit kembali mesinnya, namun kamera saya amankan guys ya. Jadi sering saya sampaikan untuk penggantian gelas, usahakan kamera diamankan, dilepaskan. Takutnya selama proses pengerjaan terkena lem atau debu kan, malah bisa merusak kameranya. Nanti kameranya bisa buram guys. Jadi kalau saya pribadi itu saya anjurkan lepaskan saja untuk kameranya. Selanjutnya ini mesin atas, mesin bawah kita pasangkan, kita rakit kembali ya, namun kamera nggak saya pasangkan. Kita akan tes nih guys LCD-nya. Selesai kita buka dari frame, apakah LCD-nya masih aman-aman saja atau rusak. Kita tes dulu ya. Kita pasangkan untuk fleksibel LCD-nya. Nah ini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke guys, berhasil masuk ke menu. Wow, langsung berubah ya jadi hitam putih. Ini biasa di settingannya ini ya. Nah ini kita ubah dulu. Oke mantap guys, sudah kembali warna lagi ya. Oke, ini di latar putih mantap. LCD-nya nggak ada cacat ya. Tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi untuk eksekusinya guys. Ini kita lepaskan. Selanjutnya kita fokus ke LCD ya. Nah ini untuk Redmi Note 10 Pro, kameranya pansel tengah ya, atau tompel di bagian tengah. Nah yang ditakutkan itu kan hasil kameranya buram ya selesai penggantian gelas. Jadi untuk jaga aman kita tutupin dulu tompelnya menggunakan lakban. Setelah itu untuk pecahan kacanya ini juga saya tutupin menggunakan lakban ya, agar pecahan kacanya ini nggak berhamburan guys. Nah ini setelah itu kita rapikan, dan setelah rapi lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator. Kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator, kita hidupkan vakum dan pemanasnya. Kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke, balik lagi guys, ini udah berada di panas 70-an ya. Sorry, panas 80-an bukan 70-an. Namun panas 80-an tadi itu bukan jadi patokannya, tinggal sesuaikan dengan mesin separatornya masing-masing. Selanjutnya kita melakukan pemisahan LCD dengan kaca gelasnya. Di sini saya menggunakan kawat Sanzen berukuran 0,03 khusus LCD yang berpanel OLED, AMOLED atau Super AMOLED. Jadi saya rekomendasikan menggunakan kawat tipis seperti ini ya, untuk menghindari terkena lapisan polarit. Setelah itu kita seset, ambil dari bawah arah soket LCD-nya. Seset secara perlahan ya, jangan buru-buru, santai-santai saja. Seperti sering saya sampaikan, di sini saya pengerjaannya nggak cepat guys, melainkan durasinya yang saya percepat ya. Nah ini kita seset secara perlahan, tenang-tenang saja, santai-santai saja ya. Nah ini kita seset, kita ulangin sampai lemnya itu betul-betul putus guys ya. Dan penting saya sampaikan, untuk di dekat pansel kameranya jangan ambil lurus, usahakan ambil serong seperti ini ya. Karena kalau diambil lurus takutnya guys kena polarit di bagian atas panselnya, jadi ambil serong saja ya. Nah ini kita putuskan dan berhasil guys. Wow, amazing. Udah berhasil kita pisahkan ya. Nah ini penampakan LCD dengan kaca gelasnya. Selanjutnya kita fokus ke area LCD-nya ya. Ini kita bersihkan dulu untuk bekas-bekas lem OK yang lamanya. Ini kita tempelkan di mesin separator. Lihat saya tempelkannya ya, di bagian fleksibelnya saya jaga aman di atas. Setelah itu baru kita bersihkan untuk layarnya, bekas-bekas lem OK-nya. Di sini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Kalau teman-teman belum ada alatnya bisa gunakan cara printer-printer dengan jari ya, bebas-bebas saja. Yang penting lemnya bersih guys. Oke, ini kita bersihkan ya untuk bekas-bekas lem OK yang lamanya. Nah ini untuk LCD yang berpanel AMOLED lumayan sulit guys ya untuk membersihkan bekas lem OK-nya, jadi ya ekstra sabar. Selanjutnya ini kita bersihkan lagi secara keseluruhan. Di sini saya gunakan bantuan minyak telon atau minyak kayu putih ya, untuk membersihkan secara total ya agar kinclong. Nah setelah itu, setelah saya ratakan minyak kayu putih, baru saya kikis menggunakan mika seperti ini ya. Nah ini mika tipis, kita kikis seperti ini sampai lem OK yang besar-besarnya itu hilang ya, sampai bersih. Selanjutnya kita lap, kita rapikan. Setelah rapi lanjut bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Ini LCD-nya tadi udah berhasil kita pisahkan, namun belum kita tes ya. Nah ini kita tes dulu. Kita pasangkan fleksibel LCD dan baterainya. Kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Nah ini penampakan
kaca gelas yang lamanya guys. Mantap. Kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Sambil nunggu loadingannya kita bersihkan ya, agar enak dipandang guys ya. Nah ini saya bersihkan dulu, saya lap dulu. Selanjutnya kita masukkan sandinya dan amazing hasilnya guys. LCD bening ya, nggak ada cacat. Ini tentang ponsel. Nah ini bisa teman-teman lihat hasilnya jos, nggak ada cacat LCD-nya ya. Ini mantap. Oke, bisa teman-teman lihat ya, seperti ini proses pemisahannya. Ini baru setengahnya guys, masih panjang perjalanannya ya. Oke, selanjutnya kita lepaskan kembali LCD dari frame-nya, kita matikan dulu ya. Setelah itu kita pinggirkan frame-nya, kita fokus ke LCD-nya ya. Nah ini, nah untuk teman-teman pemula, saya di sini kan menggunakan oka cair ya. Namun ini saya beli gelas, tidak ada yang tanpa oka, rata-rata semuanya plus oka ya. Jadi ini sudah ada oka keringnya. Jadi nanti oka kering ini akan kita kletek guys ya, akan kita bersihkan karena saya di sini menggunakan oka cair. Nah ini untuk LCD-nya saya kasih alas dulu. Nah untuk teman-teman pemula, sebelum pemberian lem oka, usahakan LCD dalam keadaan bersih ya, rapi terutama di dekat panshol kameranya. Setelah bersih baru kita tambahkan oka cair seperti ini. Nah ini kita tambahkan lem oka cair secukupnya saja ya. Kalau teman-teman yang biasa menggunakan oka kering juga monggo silakan ya. Namun kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan oka cair guys. Apalagi di kamera pansol ya, itu rawan sekali kalau menggunakan oka kering, kamera depan buram. Nah ini untuk gelasnya udah saya kikis untuk oka keringnya ya. Jadi ini udah tanpa oka, terus saya tambahkan oka cair tadi di LCD-nya, baru kita ratakan seperti ini guys. Nah ini kita urut ya. Untuk lem oka cairnya ini kita ratakan, jangan sampai kecolongan gelembung. Karena kalau kecolongan udah masuk ke dalam lampu ultraviolet, otomatis gelembungnya nggak bisa hilang guys, akan tertinggal di tengah-tengah LCD ya. Jadi sebelum teman-teman masukkan dalam lampu ultraviolet, usahakan rata dulu ya lem oka cairnya tanpa gelembung. Nah ini kita urut, kita ratakan ya, kita cek kalau ada gelembung kita dorong dulu. Setelah itu baru kita bersihkan ya lem oka yang meluber ini. Nah ini ada lem oka yang meluber ke bagian luarnya, kita lap, kita bersihkan, kita buat rapi dulu ya. Setelah itu baru kita ambilkan frame-nya guys. Nah ini frame-nya, mesin saya lepaskan ya. Setelah itu baru kita kasih alas tisu seperti ini. Fungsi alas tisu di LCD yang AMOLED sebenarnya kan, kalau di LCD IPS kan menahan rembes ya. Namun kalau di yang AMOLED seperti ini, fungsi tisu ini simpel saja guys ya, memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame. Jadi setelah kita proses penyatuan LCD dengan kaca gelasnya, jadi lebih mudah untuk mengangkatnya nanti dari frame ya, kalau kita gunakan tisu seperti ini. Dan pertanyaannya kenapa saya gunakan frame? Karena kalau nggak kita gunakan frame, kita tidak bisa mengukurnya guys. Makanya saya di sini gunakan frame agar kita bisa mempresisikan. Jadi biar LCD-nya itu setelah udah menyatu dengan gelas yang baru, betul-betul tertata sempurna, presisi di frame-nya ya, nggak miring atau nggak jenjong dia. Setelah kita rasa presisi, baru kita press menggunakan karet seperti ini ya, agar nggak goyang-goyang dia guys. Nah ini kita press LCD dengan kaca gelas yang barunya di frame. Selanjutnya kita bersihkan dulu nih untuk di layarnya, sambil kita pantau ya, kalau ada gelembung kita dorong dulu. Nah ini kita cek, ternyata amazing guys, nggak ada gelembung ya. Oke mantap, lanjut kita bawa ke lampu UV. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu ultraviolet. Selanjutnya kita masukkan LCD-nya ke dalam box lampu ultraviolet seperti ini. Kita biarkan hingga kering ya, kurang lebih 30 menit. Karena untuk lem oka cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar ultraviolet. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan ya. Ini udah kering sempurna saya rasa. Ini udah mantap. Wow, pekat guys, mantap. Oke, ini kita bawa lagi ke meja eksekusi. Selanjutnya kita lepaskan untuk karet pengepresnya. Nah ini kita lepaskan ya untuk karet pengepresnya tadi. Wow, lengket guys. Oke, ini fleksibel LCD-nya kita lepaskan, lanjut kita angkat. Nah inilah fungsi tisunya guys ya, agar lebih mudah ketika pengangkatan LCD dari frame. Selanjutnya di bagian pinggirannya ini ada bekas-bekas tisu, kita bersihkan. Ada bekas-bekas lem, kita bersihkan dulu ya, kita kikis. Nah seperti ini kita lap serapi mungkin, sebersih mungkin. Dan penting, kamera depan pansolnya itu kan saya tutupin ya menggunakan lakban di bagian belakangnya, agar tidak terkena lem oka ketika pengerjaan. Jadi biar kameranya itu tetap jernih ya, walaupun setelah ganti gelas. Nah ini frame juga udah kita bersihkan.
Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk mesinnya, namun kamera tidak saya pasang ya. Nah ini kita pasangkan mesin, kita akan tes guys ya LCD-nya ini masih normal atau tidak. Nah ini kita cek, kita pasangkan fleksibelnya, terus kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Seperti biasa, sambil menunggu loadingannya selesai, kita bersihkan dulu guys untuk di layarnya ya. Karena kalau saya pribadi itu kalau udah bersih biar enak dipandang saja ya. Nah ini saya lap dulu, saya buat bersih dulu. Nah setelah bersih baru kita lihat sama-sama hasilnya guys. Oke, kita masuk ke latar putih. Wow, amazing, bening seperti baru ya. Mantap. Oke, kita lepaskan kembali untuk fleksibel baterai dan LCD-nya. Nah ini kita pinggirkan dulu ya. Kita fokus ke LCD-nya ini guys. Karena di bagian LCD ini kan saya tutupin ya konsol kamera belakangnya ini. Kamera depannya ini. Di bagian belakangnya kan saya tutupin menggunakan lakban. Fungsi lakban ini kenapa saya tutupin seperti ini? Simple saja, itu agar lem OK cairnya tidak menempel di kameranya guys. Di dekat kameranya ya. Karena yang ditakutkan oleh para user ketika servis ganti gelas, apalagi kamera pansol ini kan rawan sekali kan kameranya buram. Nah untuk antisipasinya triknya seperti ini guys ya. Ketika mendapati penggantian gelas di kamera pansol ya, untuk teman-teman pemula bisa diikutin ya untuk step by stepnya. Nah setelah itu untuk di frame-nya ini saya tambahkan double tip. Nah pertanyaannya kenapa kita tambahkan double tip? Untuk menahan saja guys ya, karena untuk di bagian pinggiran itu kan untuk pengelemannya tipis. Jadi saya tambahkan double tip di tengah. Jadi agar lebih kuat ya untuk LCD-nya. Namun usahakan jangan gunakan lem guys ya di tengahnya. Cukup double tip saja. Setelah itu baru kita tambahkan lem di bagian pinggiran frame. Dan teman-teman cek dulu nih, untuk saringan speaker teleponnya udah terpasang atau belum. Kalau belum terpasang, pasangkan dulu ya. Dan tadi udah kita cek untuk di saringan teleponnya itu kan udah terpasang. Jadi baru kita tambahkan lem seperti ini guys. Nah ini kita ratakan lem secukupnya saja ya, nggak usah terlalu tebal, jangan sampai meluber. Nah ini ada yang meluber, kita elap dulu. Selanjutnya ini kita lepaskan untuk double tipnya ini. Setelah itu baru kita presisikan LCD-nya guys. Tapi sebelum dipasang cek dulu ya untuk kamera depannya, kalau masih kotor dilap dulu ya, biar kameranya nanti bisa jernih lagi seperti asal ya, nggak buram. Nah ini kita presisikan LCD-nya di frame. Selanjutnya ini saya kasih alas dulu. Setelah itu baru kita pasangkan mesinnya guys. Nah ini kamera udah saya pasang dan udah saya lap untuk kamera depannya. Ini kita rakit kembali ya handphonenya. Kita pasangkan, kita presisikan mesinnya. Siap untuk kita rakit kembali guys. Nah ini kameranya. Baterainya kita pasangkan, fleksibel mainboardnya dan antena eksternalnya jangan lupa. Nanti takutnya kalau nggak dipasang sinyalnya turun naik guys. Dan ini fleksibel LCD kita pasangkan, mainboardnya ini kita lepaskan dulu karena kita akan pasangkan buzzernya ya. Tadi buzzernya lepas. Kita rakit kembali, kita pasangkan kembali. Selanjutnya kita lap dulu nih ya kameranya. Dan ini ada backdoor dan bezelnya udah saya bersihkan. Nah sebelum dipasangkan bezel, lap dulu untuk kamera belakangnya ya, takutnya terkena debu. Setelah itu baru kita pasangkan untuk fleksibel fingerprint. Setelah itu baru kita pasangkan untuk bezelnya guys. Nah ini kita rakit ya handphonenya. Kita pasangkan, kita presisikan. Kita cek atas bawah kiri kanannya, kita presisikan sampai betul-betul rapat ya. Dan penekanannya hati-hati guys ya, jangan terlalu kuat, takutnya malah pecah di layarnya ya. Nah ini kita cek udah rapat, udah rapi, baru kita pasangkan kembali semua baut-bautannya guys. Oke ini pemasangan baut saya skip saja ya untuk mempersingkat durasi. Nah ini kita rapikan dan segel kembali kita pasangkan guys. Wow amazing, jadi segel lagi ya. Setelah itu baru kita pasangkan kembali untuk lemnya ya, kita beri lem. Karena untuk lem yang lama atau double tip yang lama itu udah saya bersihkan ya. Jadi ini saya tambahkan lem yang baru agar lebih kuat ya. Nah ini kita beri lem, kita ratakan lem secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan juga ya. Jadi secukupnya saja. Dan ini backdoornya juga udah saya bersihkan ya. Selanjutnya tinggal kita presisikan seperti ini guys. Setelah presisi lanjut kita press ya LCD-nya agar presisi di frame, sama backdoornya juga agar lebih presisi di bezelnya. Jadi kita buat serapi mungkin, jangan sampai ada bekas jejak servis.
Jadi kita buat serapi mungkin ya, karena sering saya sampaikan kerapian, kebersihan dalam pengerjaan itu salah satu iklan yang sangat efektif. Jadi usahakan rapi ya ketika mengerjakan servisan. Dan ini handphonenya diliatin guys sama yang punya. Jadi yang punyanya ini itu berdiri di belakang saya, liatin handphonenya yang saya kerjakan. Nah ini kita press menggunakan karet, tinggal kita tunggu kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, ini udah 30 menitan ya. Ini udah kering sempurna. Kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Dan ini tadi saya sampaikan ya, yang punyanya ini liatin guys. Jadi ketika saya ngerjakan handphonenya, dia berdiri di belakang saya. Dia liatin untuk prosesnya karena dia penasaran ya. Karena untuk temannya dulu pernah servis sama saya ganti gelas Samsung A31, ada juga saya upload di YouTube. Jadi ini handphonenya guys, kita hidupkan ya. Oke, kita bersihkan dulu ya. Jadi handphonenya ini juga saya izin untuk upload di YouTube, jadi ya diizinkan sama dia ya. Jadi dia juga sambil lihat guys pengerjaannya seperti apa ya. Nah ini udah hidup, kita terangkan dulu ya. Ini redup layarnya. Wow, amazing guys, jernih ya. Oke, ini mantap. Kita coba masuk di about phone, tentang ponsel. Nah ini Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini kaca gelas yang lama. Handphonenya sudah kembali mulus seperti baru lagi tanpa ada retak ya. Oke, bisa teman-teman lihat hasilnya bening, jernih, dan tentunya mantap guys. Nah ini seperti biasa, sebelum kita serahkan kepada pemilik, kita tes dulu kameranya. Karena yang ditakutkan oleh para user kalau servis handphone itu kan kamera buram ya. Ini kita buktikan sama-sama guys. Bisa teman-teman lihat usernya itu berdiri di belakang saya ya. Nah ini kamera belakang kita tes, mantap. Dan kamera depan, nah itu usernya berdiri guys. Wah ini jernih ya, kamera depannya mantap, nggak buram ya, nggak ngeblur. Bisa teman-teman lihat usernya berdiri di belakang loh, liatin handphonenya kita kerjakan. Oke, ini udah selesai handphonenya, udah mantap, udah kita rapikan dan tinggal kita serahkan kepada pemiliknya yang di belakang. Kita tes lagi untuk sentuhan. Wow, amazing, mantap guys. Seperti ini ya untuk step by stepnya. Untuk teman-teman yang belum support channel ini, segera support dengan cara like video ini, subscribe, dan yang terpenting jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.